Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Perikatan ingin mempresentasikan materi yang berjudul Perubahan dan Pengalihan Kontrak. Namun sebelum kami masuk kepada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Sandi Alawi, kemudian ada beberapa rekan-rekan saya, yaitu Saudari Amalia Sofaiza, Saudari Anissa Dwi Handayani, Saudara Raihan Ari Putra, dan Saudara Muhammad Farhan Gunawan. Untuk selanjutnya, kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ada adendum, yang kedua amandemen, yang ketiga cesi, yang keempat subrogasi, selanjutnya yang kelima novasi, yang keenam kompensasi, dan yang ketujuh percampuran hutang. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudari Amalia Sofaiza. Silakan. Baik, materi pertama itu mengenai adendum. Adendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Ditelaah dari arti katanya, adendum adalah lampiran, suplemen, tambahan dari pengertian tersebut. Jelas bahwa adendum merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Pembuatan adendum termasuk dalam suatu akad pembiayaan merupakan suatu perbuatan para pihak dalam suatu hubungan hukum yang berbentuk perjanjian atau akad yang dilakukan untuk memperbaiki atau merubah perjanjian awal dengan menambah, menghilangkan, atau mengganti dengan yang baru, baik dengan menambah lampiran, suplemen, atau tambahan. Pengertian adendum menjelaskan bahwa pada saat kontrak atau perjanjian yang dalam prinsip syariah tersebut akad berlangsung, ternyata terdapat hal-hal yang dapat cukup diatur atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat terhadap hal yang belum diatur tersebut. Biasanya pembuatan adendum muncul atau dilakukan karena adanya perubahan dari isi perjanjian atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan jalan tol. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah dan hasil kesepakatan itulah yang dituangkan ke dalam adendum. Next. Selanjutnya ada amandemen. Pengertian amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk pada perubahan pada kontribusi sebuah negara. Adendum dan amandemen dalam istilah kontrak adalah dua buah kata yang berpadanan. Kedua kata ini berarti adanya sebuah perubahan atau penambahan atau pengurangan. Namun adendum biasanya digunakan dalam istilah perubahan pada suatu perikatan atau perjanjian kontrak. Sedangkan amandemen biasanya digunakan untuk melakukan perubahan suatu undang-undang atau dasar hukum tertulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cesi. Istilah cesi ini berasal dari kata cedre yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkan pada orang lain. Selanjutnya, jika kita mengacu pada pasal 613 KUH Perdata ayat 1, cesi merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan. Kemudian berkaitan dengan perjanjian cesi, sebagai bentuk penyerahan piutang, maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu.
Berdasarkan suatu perikatan, pada prinsipnya piutang atas nama menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun surat yang menyebutkan nama krediturnya. Lanjut. Kemudian subrogasi. Subrogasi adalah pengertian hak-hak oleh seorang pihak ketiga, penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Subrogasi atau penggantian oleh pihak-pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata yang berbunyi, subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi baik karena persetujuan maupun demi undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pelunasan utang debitur terhadap kreditur demi hukum dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian penggantian ini dapat terjadi baik karena undang-undang atau dapat dikarenakan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Penggantian oleh para pihak ketiga ini dapat terjadi dikarenakan adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut ataupun terjadi oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai novasi. Jadi novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi di sini dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun objek perikatan. Pasal 1413 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 3 cara untuk terjadi bebaskan dari perikatannya. Dan yang ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama. Terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa diprasangkakan. Terdapat dalam pasal 1415 KUH Perdata. Selain itu, novasi hanya terjadi karena perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan cara terjadinya, novasi dapat dibedakan menjadi novasi subjektif pasif, novasi subjektif aktif, dan novasi objektif. Novasi subjektif pasif terjadi penggantian pada pihak debitur. Di sini yang dimaksud dengan penggantian debitur juga meliputi perubahan komposisi debitur. Misalnya, semula ada 3 orang debitur, lalu terjadi perubahan menjadi hanya 2 orang debitur. Novasi subjektif pasif terjadi karena yang pertama ex promisio dalam pasal 1416 KUH Perdata, yaitu terjadinya pembaruan utang dengan penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama. Yang kedua, delegasi dalam pasal 1417 KUH Perdata adalah novasi yang terjadi karena debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur. Dalam hal ini, debitur baru bersedia untuk membayar dan menggantikan kedudukan debitur lama. Kemudian ada novasi subjektif aktif. Pada novasi subjektif aktif ini terjadi penggantian kreditur dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru. Dan yang terakhir, novasi objektif. Novasi objektif berarti perikatan yang terjadi di antara kreditur dan debitur digantikan dengan perikatan yang baru. Ini berarti terjadi perubahan pada kausa, yaitu isi dan maksud perjanjian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Materi selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang artinya gaji dibayar dengan barang.
Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang yang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non-moneter. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji, insentif, tunjangan atau benefit, dan fasilitas atau facility. Upah atau gaji biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam atau semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang paling sering digunakan. Selanjutnya ada insentif, merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas dan penjualan. Selanjutnya ada tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Selanjutnya ada fasilitas atau facility. Adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil, perusahaan, dan keanggotaan klub atau tempat parkir khusus. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial secara langsung, kompensasi finansial secara tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif atau bonus, komisi, pembagian laba dan keuntungan, dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Selanjutnya ada kompensasi finansial tidak langsung, berupa program-program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Bayaran di luar jam kerja atau liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Yang terakhir ada kompensasi non-finansial, berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik tantangan dan tanggung jawab. Lingkungan kerja atau kebijakan-kebijakan yang sehat, supervis yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Materi yang selanjutnya yaitu percampuran utang. Konfusio atau percampuran utang diatur dalam pasal 1436 Burgerlijk Wetboek sampai dengan pasal 1437 BW. Konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Kemudian menurut ketentuan pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu tangan. Percampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada percampuran utang ini, utang piutang menjadi lenyap. Kemudian apabila kedudukan sebagai orang berpiutang atau kreditur dan orang yang berutang sebagai debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu testamen atau wasiat ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya atau si debitur kawin dengan krediturnya. Maka dalam suatu persatuan harta kawin, hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini adalah betul-betul demi hukum dalam arti otomatis. Percampuran utang sendiri terjadi pada dirinya si berutang utama, berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya atau bong. Sebaliknya, percampuran terjadi pada seorang penanggung utang atau bot tidak sekali-sekali mengakibatkan hapusnya utang pokok. Kemudian konsekuensi dari terjadinya percampuran utang ini adalah dapat dilihat pada ketentuan pasal 1437 KUH Perdata yang menyatakan percampuran utang yang terjadi pada diri debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu debitur tanggung-menanggung tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-menanggung lain, hingga melebihi bagiannya dalam utang yang ia sendiri menjadi debiturnya. Rumusan pasal 1437 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas mempunyai korelasi dan konsekuensi logis dengan bunyi pasal 1820 KUH Perdata yang mengatur tentang penanggungan utang. Percampuran utang dapat terjadi dalam hal perkawinan. Yang pertama perkawinan, yang dari dilangsungkannya perkawinan maka percampuran utang secara terbatas dapat terjadi dengan bersatunya harta bersama dari suami istri. Dan yang kedua, merger atau penggabungan dan konsolidasi atau peleburan.
Baik, mungkin itu saja presentasi daripada kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom komentar YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.